Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu! Ibu! Iya, Nak. Kan sudah aku bilang kalau aku bangun tidur itu rapikan tempat tidurku. Menyiapkan air hangat dan lulur. Bisa mengerjakannya sendiri, Darmi. Kan Ibu tahu kalau aku sibuk. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya mulai menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo, Nak, bantu Ibu bekerja di sawah. Gak, Bu, nanti tangan aku kotor seperti Ibu bagaimana? Ampun, Nak, apakah kamu tidak kasihan dengan Ibu? Berisik, Bu, aku lagi dandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu pergi ke ladang sendirian. Menjelang sore hari, ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Rupanya mana? Nah, ini dia. Jangan, Darmi, uang itu untuk beli beras kita makan sehari-hari. Beli aku habis, Bu. Kau itu jadi anak hanya Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Di esok harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh sang ibu untuk membeli bedak Darmi yang baru. Bu, mana uangnya? Darmi, coba sekali saja kamu membantu ibu bekerja di sawah agar kamu tahu betapa lelahnya mencari sepeser uang. Apaan sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, ibu tidak perlu khawatir lagi karena kamu bisa urus diri kamu sendiri. Suruh jadi orang miskin lagi yang pula, aku tidak menyuruh kamu jadi ibuku. Baiklah, anakku, ibu hanya meminta agar kamu tidak mengurung diri di rumah terus. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk Darmi agar mulai mengubah tabiat buruknya itu. Hari berganti hari. Akhirnya, Darmi mau menuruti kehendak ibunya. Hingga pada suatu hari, Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Coba lihat perempuan itu, cantik sekali ya. Wah, iya bener. Bahkan dia lebih cantik daripada bidadari surga. Elok parasnya. Bahkan aku tak sanggup melihatnya. Iya, bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik ingin mengenalnya. Belakang gadis itu siapa ya? Siapa ya dia kira-kira? Kamu mau kemana? Kenalan lah. Ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran Darmi dan sang ibu. Coba lihat, ibu-ibu di belakang anak gadis itu. Ya Kak, aku lihatnya. Kasihan sekali. Siapa ya kira-kira yang membawa keranjang belanja di belakang gadis itu? Jangan mikir macam-macam, nggak baik. Salah seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi. Cantik, siapa yang di belakangmu? Apakah ibumu? Bukan, Dek, ini pembantuku. Hei manis, apakah kamu yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, kan sudah aku bilang bukan.
Ibu Darmi benar-benar menangis tak berdaya menahan sakit hatinya. seperti itu juga. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka itu. Ya Tuhan, hamba tidak kuat dengan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri begitu tega memperlakukan hamba sedemikian rupa. Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ibu, maafkan anakku, Bu. Ampuni kesalahan anakku selama ini, Bu. Maafkan Ibu, Nak. Ibu. Ibu, kuucapkan kata maaf hari ini. Aku pernah melukai hatimu, selalu menerima apa yang kau katakan. Bahkan diriku selalu berkata kasar padamu, hingga membuat air matamu menangis. Aku memang anak yang tuli, selalu tidak pernah mendengar apa yang kau larang, hingga membuat dirimu kesal. Aku ini anak yang malas, selalu berkata tidak untuk hal yang kau inginkan, hingga hatimu teriris. Ibu, maafkan semua kebodohan yang pernah kulakukan padamu, yang sering kulakukan padamu, yang sering kukatakan padamu, yang telah melukai hatimu, Ibu, yang membuat air matamu mengalir di pipimu. Ibu, maafkan semua egoku yang tak peduli dengan perasaanmu, yang selalu menyia-nyiakan perhatianmu. Ibu, maafkanlah anakmu. Anakmu menyesali perbuatanmu. Maafkanlah Ibu. Maaf Ibu. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat dengan sepenuh hati. Hormatilah orang tuamu, Nak, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.